Selamat sore, Shalom Elohim, para pemirsa sekalian yang setia di dalam program Renungan Buka Sabat dari Ebenezer Ministry. Kita tentu dalam keadaan yang sangat baik dan sehat-sehat selalu. Saya berharap saudara-saudara tetap ikut serta mengikuti semua fitur-fitur atau konten yang diselenggarakan oleh Ebenezer Ministry. Saudara, ada di antara kita yang mungkin punya pengalaman naik pesawat. Beberapa di antara kita tentu mengerti beberapa prosedur yang dijalankan di pesawat. Pada saat pesawat akan tinggal landas, akan ada beberapa orang yang kita sebut pramugari memperagakan bagaimana caranya untuk tentang keselamatan penerbangan. Jadi di situ dijelaskan alat-alat keselamatan, lalu bagaimana kemudian menemukan ya tempat keluar dari pesawat ya, dan beberapa petunjuk lain yang disertakan supaya saudara-saudara boleh melihatnya sendiri di kartu petunjuk keselamatan. Nah, begitu saudara sampai naik pesawat, begitu pesawat lepas landas, ada juga beberapa pemberitahuan yang akan disampaikan oleh petugas yang ada di pesawat. Salah satunya adalah bila mana pesawat mengalami turbulensi atau goncangan. Dan kalau goncangannya itu berlanjut menjadi dari kecil menjadi sedang dan sedang kemudian menjadi keras, biasanya petugas di sana mengatakan agar supaya kita semua untuk kembali ke tempat duduk, lalu kemudian duduk kita masing-masing, lalu kemudian kita harus mengikat sabuk pengaman dengan erat, ya, karena untuk keselamatan kita. Ada beberapa hal juga yang paling mendasar juga yang disampaikan, misalnya kalau kita nanti akan diberi makan atau akan meminta bantuan, mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk menghubungi mereka, petugas di awak pesawat. Bagi saya, saudara, hal yang paling melegakan adalah bila mana kita mendengar suara co-pilot itu menyatakan bahwa pesawat dari ketinggian maksimal akan segera turun untuk bersiap untuk menuju ke tempat pendaratan. Itu artinya kita kemungkinan besar penerbangan tersebut hanya tinggal berjarak sekitar 20-25 menit lagi. Walaupun jarak yang ditempuh masih cukup jauh, tapi waktu untuk mendarat sudah ditentukan. Pada waktu pesawat itu akan turun dari ketinggian yang maksimal. Dan begitu dia turun, kemudian mendekati landasan, kita kemudian diberitahukan lagi bahwa pesawat akan mengambil posisi untuk mendarat. Dan itu adalah satu kelegaan, saudara, karena itu berarti kurang lebih sekitar 10 menit kita akan segera berada di landasan atau di tanah. Dan demikian kita akan segera mengakhiri perjalanan kita dengan pesawat tersebut. Nah, kadang-kadang kita tidak melihat atau kita tidak mengerti atau bahkan kita tidak mendengar pemberitaan atau pemberitahuan itu. Bisa jadi karena kita tertidur atau kita menganggap pemberitahuan itu adalah hal-hal yang biasa karena mungkin sudah sering kita dengar, ya. Namun beberapa hal yang harus kita pahami bahwa pemberitahuan itu wajib diikuti. Misalnya kalau keadaan memang dalam keadaan suasana penerbangan yang cuaca yang sangat buruk, tidak mau tidak kita harus ada duduk di bangku kita masing-masing dan mengikat erat-erat dengan sabuk pengaman badan kita. Karena kalau tidak, kita pernah mendengar juga berita-berita bahwa ada penumpang yang belum sempat duduk karena pesawatnya mengalami turbulensi yang sangat parah, maka penumpang tersebut akhirnya terlempar dan kemudian menabrak dinding pesawat sehingga mengeluarkan sampai harus berdarah-darah. Nah, ini adalah pemberitahuan demi keselamatan kita. Nah, saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 dan 2 dikatakan sebagai berikut. Sebab itu, baiklah kita waspada
supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada janji yang diberikan Tuhan kepada semua orang. Dan janji-janji ini sebenarnya berlaku kepada, yang pertama berlaku kepada orang-orang yang penerima janji, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Namun dikatakan oleh penulis kitab Ibrani bahwa janji ini tidak berguna, karena pada waktu janji ini diberikan, ya, janji ini atau firman pemberitaan itu diberikan, itu tidak berguna karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman bersama dengan mereka yang mendengarnya. Jadi ada orang-orang yang mendengar pemberitaan, namun mereka tidak bertumbuh dalam kebenaran oleh pemberitaan itu, sehingga akibatnya mereka tidak masuk ke dalam perhentian Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari Sabat adalah hari perhentian Tuhan. Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh atau hari Sabat dari pekerjaan penciptaannya, bukan karena dia lelah, tetapi karena dia menyukakan dirinya bahwa karya pekerjaannya untuk menciptakan bumi dan segala isinya itu benar-benar telah terlaksana. Dan dia mengajak kita semua untuk bersuka di dalam dia pada hari perhentian itu. Besok, hari Sabat, saudara-saudara, kita akan berhenti bersama dengan Tuhan di dalam kesukaannya atas penciptaan. Itulah sebabnya mengapa kita pada setiap hari Sabat kita masuk pada perhentian bersama Tuhan, di mana tubuh kita akan dibentuk kembali, pikiran kita dibentuk kembali, bahkan iman kita diisi kembali. Tuhan akan memberikan kepada kita janji-janji yang luar biasa untuk hidup dalam perhentian bersama Dia. Kiranya kita semua akan mendapatkan manfaat dari semua janji Tuhan tentang hari Sabat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau telah begitu baik memberikan kepada kami janji yang indah akan kebenaran hari Sabat Tuhan. Suatu hari perhentian yang dimana kami semua umat Tuhan akan merayakannya pada saat kami masukinya sebentar lagi. Kami akan bersama dengan Tuhan dengan penuh kesukacita. Dan di dalam sukacita ini ya Bapa, biarlah kami semua diisi kembali iman dan rohani kami, supaya kami dapat bertumbuh ke arah Tuhan dengan lebih baik. Kiranya kebenaran-kebenaran ini menjadi berkat bagi kami sampai Tuhan datang pada kalinya yang kedua. Terima kasih ya Tuhan atas semua pekerjaan. Terima kasih atas semua anugerah Tuhan. Dan biarlah kami akan melayani Tuhan sepanjang hidup kami. Mohon ampun dosa kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami mintakan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Besok jangan lupa kita beribadah di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung bersama kami di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.